Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ridwan Nurdin Asabik dengan NIM 22500410208, kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari praktikum getaran mekanik. Di sini ada alat dan komponen yang digunakan. Pertama, alat tulis, 2 PC atau laptop, 3 alat timbangan. Nah, ini beberapa jenis alat-alat yang digunakan. Ada timbangan gantung, takometer, vibrometer. Lalu peralatan motornya ada motor Urbalance dan dimmer. Pegas dan redaman. Di sini terdapat massa 1, M1, M2, dan M3. Massa 1 dengan 0,785. Massa 2 0,955. Massa 3 0,635. Tahapan pengambilan data alat peraga. Pertama, modul 1. Peragaan getaran bebas 1 derajat kebebasan tak teredam. 1. Pasang massa dan pegas pada penyangga. Kedua, ukur massa M1, M2, dan M3. Aksesoris dengan alat timbangan yang tersedia, lalu dicatat. Ketiga, ukur kekakuan pegas K1, kemudian tandai dan catat. Keempat, pasang massa dan pegas seperti pada gambar 1. Pasang vibrometer pada permukaan massa dan instalasi dengan PC atau laptop. Beri simpangan X1 dengan 20 mm, X2 30 mm, dan X3 40 mm. Kemudian lepaskan. Ketujuh, amati nilai frekuensi yang tertera pada alat ukur. Kedelapan, simpan data hasil pengukuran. Nah, di sini terdapat pada gambar 1 yang di pojok kanan bawah. Modul 1, masih di modul 1, peragaan getaran bebas 1 derajat dengan teredam. Yang 1, pasang massa dan pegas seperti di gambar 2. Kedua, siapkan alat ukur dengan pengukuran. Ketiga, pasang sensor getaran pada permukaan massa. Keempat, beri simpangan X1 dengan 20 mm, X2 dengan 30 mm, dan X3 dengan 40 mm. Lalu dilepaskan. Kelima, amati nilai getaran yang tertera pada alat ukur. Keenam, simpan data hasil pengukuran. Ketujuh, ulangi dengan kombinasi 2 pegas. Nah, di sini terdapat gambar 1 derajat kebebasan teredam. Modul 2. Peragaan getaran paksa atau unbalance. 1. Lepaskan koil apabila terpasang. Kedua, setting mikrometer pada 0 atau biasa disebut dikalibrasi dengan melihat lampu signal berkedip normal. Ketiga, jauhkan kontak mikrometer sejauh kurang lebih 3 mm. Keempat, nyalakan tachometer dan motor unbalance dengan cara bertahap di RPM tertentu. Kelima, dekatkan kontak mikrometer secara perlahan hingga lampu indikator berkedip pada tachometer secara steady atau standby. Keenam, catat nilai amplitudo dan RPM. Ketujuh, ulangi dengan massa 1 kg dan 2 kg. Modul 3. Peragaan getaran paksa 2 derajat kebebasan. 1. Posisikan massa unbalance sesuai dengan gambar yang diberikan. Kedua, ukur massa unbalance dan catat hasilnya. Ketiga, pasang sensor getaran pada permukaan massa unbalance. Keempat, nyalakan motor unbalance pada kecepatan 600 rpm pada N1, 800 rpm pada N2, dan 1000 rpm pada N3.
Kelima, ukur RPM motor menggunakan takometer atau alat pengukur kecepatan. Keenam, hitung rata-rata getaran dari 5 nilai yang terukur pada sensor getaran untuk masing-masing RPM. Ketujuh, simpan data hasil pengukuran dalam format yang sesuai untuk analisis. Nah, di sini terdapat gambar 3, getaran paksa 2 derajat kebebasan. Tahapan mengubah data menjadi grafik menggunakan software Octave. Tahap pertama, persiapan data. Untuk menghitung dan menggambarkan pergerakan sistem massa pegas dengan redaman, kita akan menggunakan data berikut. 1. Parameter yang dibutuhkan. Pertama, ada massa. Kedua, faktor redaman. Ketiga, konstanta pegas. Keempat, posisi awal. Kelima, kecepatan awal. 6. Waktu akhir simulasi. Tahap 2. Memasukkan data. Masukkan data yang sudah tersedia ke dalam software Octave dengan cara masukkan file Octolbooks master ke dalam software Octave. Kemudian ketik help ptb 1_1 untuk memunculkan respon seperti gambar di bawah. Ketiga, salin kode di bawah ganti dengan data angka yang sudah dipersiapkan saat praktikum. Nah, di sini ada kode untuk memasukkan angkanya. Tahap 3. Menampilkan grafik. Grafik akan muncul secara otomatis setelah diinput pada software Octave. Keempat, tahap 4, menyimpan grafik. Grafik yang sudah dibuat bisa disimpan dalam berbagai format seperti PNG, JPG, atau PDF. Tahapan perhitungan data menjadi grafik menggunakan software Octave. Di sini ada modul 1. Peragaan getaran bebas 1 derajat kebebasan tak teredam. Di sini terdapat percobaan 1 beserta hasil grafiknya, lalu percobaan kedua beserta hasil grafik, percobaan ketiga beserta hasil grafik juga, percobaan keempat beserta hasil grafik, percobaan kelima beserta hasil grafik, percobaan 6, percobaan 7, percobaan 8, dan percobaan 9. Dari 9 percobaan tersebut beserta dengan hasil grafiknya. Modul 1. Peragaan getaran bebas 1 derajat kebebasan teredam. Di sini juga sama, ada percobaan 1 beserta hasil grafik, percobaan kedua beserta hasil grafik juga, sama dengan percobaan ketiga, percobaan keempat, percobaan kelima, percobaan keenam, percobaan ketujuh, percobaan ke-8, percobaan ke-9. Masih dalam tahap perhitungan data menjadi grafik menggunakan software Octave. Modul 2. Peragaan getaran paksa atau unbalance. Di sini terdapat percobaan 1, 2, dan 3. Nah, pada gambar yang di sebelah kanan terdapat hasil grafik dari percobaan 1, 2, dan 3. Nah, tahapan perhitungan data menjadi grafik menggunakan software Octave. Modul 2. Peragaan getaran paksa, unbalance, 2 derajat kebebasan. Pada modul ini, dengan menggunakan 2 derajat kebebasan, dilakukan percobaan 1 sampai dengan 9. Di sebelah kanan terdapat hasil grafik dari percobaan-percobaan tersebut. Sekian dan terima kasih.
Saya cukupkan untuk presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.